Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan proyeksi kami yang bertemakan analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi pada perusahaan jasa ojek online atau disingkat Gojek. Next. Saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alessandra Geo Dermawan, yang kedua ada Yuliana Dewi, yang ketiga ada Florentina Dwi Nugraheni, yang keempat ada Natasha Intan Maharani, yang kelima ada saya sendiri Muhammad Akmal Farabi. Yang pertama adalah latar belakang. Dengan berkembangnya tingkat pesaing di lingkungan global, maka terdapat beberapa tekanan bagi banyak organisasi bisnis atau perusahaan untuk membuat kegiatan operasi strategis yang lebih efektif dan efisien. Sistem informasi adalah gabungan dari orang-orang dan teknologi informasi dalam organisasi yang berkegiatan untuk mengumpulkan, merekam, menyimpan, kemudian memproses data tersebut sehingga menghasilkan berbagai informasi yang dibutuhkan agar dapat menciptakan keputusan yang tepat. Next. Sistem adalah beberapa metode yang telah terperinci prosedur dan rutinitas dalam melakukan kegiatan tertentu, melakukan tugas, dan kemudian mencapai tujuan atau sasaran. Sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil dan mendukung sistem yang lebih besar. Informasi pada perusahaan sangat penting sekali karena merupakan bagian dari kelancaran kinerja perusahaan. Dengan adanya informasi, perusahaan akan berkembang dengan cepat dan terus maju oleh adanya perbaikan kinerja seiring berkembang informasi yang didapat oleh perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, sistem informasi pada sebuah perusahaan memiliki peranan penting dalam kemajuan perusahaan dan merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan. Kesadaran atas pentingnya manajemen merupakan hal mendorong majunya perusahaan. Semakin maju perusahaan berarti semakin maju pula sistem informasi yang digunakan perusahaan tersebut. Bagi perusahaan yang belum sadar akan hal ini, tentu saja akan membuat perusahaan tersebut ketinggalan jauh dari perusahaan-perusahaan pesaingnya. Peranan sistem informasi merupakan dasar yang tidak boleh diabaikan oleh organisasi manapun. Adapun peranan sistem informasi bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat mengelola data informasi perusahaan dengan baik, cepat, dan akurat, menghindari kesalahan fatal akibat kelalaian yang dilakukan pada kegiatan manual, dan kemudahan manajemen perusahaan baik dari segi waktu, kemudahan, dan keefektifan. Perusahaan akan lebih peka adanya kekeliruan dan kelengkapan informasi data pada perjalanan bisnis perusahaan, sehingga segala upaya untuk perbaikan dan evaluasi bisa segera dilakukan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya ada sistem informasi akuntansi atau disingkat SIA. Sistem informasi akuntansi sendiri adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. Nah, hal ini itu meliputi orang, prosedur, dan instruksi data, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi, dan pengendalian internal, dan langkah-langkah keamanan. Nah, accounting information system dapat berupa sistem manual, kertas, dan pensil, sistem yang kompleks dengan menggunakan teknologi baru IT atau sesuatu di antaranya. Nah, terlepas dari pendekatan yang diambil, prosesnya sama. Informasi akuntansi ini merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer. Dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungan dengan sumber daya teknologi informasi, hasil laporan-laporan keuangan dapat digunakan secara internal oleh para manajemen untuk secara eksternal dengan pihak lain yang berkepentingan seperti investor, kreditur, dan otoritas pajak. Nah, sistem informasi akuntansi dirancang untuk mendukung semua fungsi akuntansi dan sebagaimana kegiatan termasuk auditing, akuntansi keuangan, dan pelaporannya, manajemen accounting, dan pajak. Yang paling banyak mengadopsi sistem informasi akuntansi adalah audit dan modul pelaporan keuangan. Next. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana implementasi sistem informasi dari siklus pendapatan perusahaan jasa Gojek Indonesia.
Lalu yang kedua ada bagaimana implementasi sistem informasi dan dari flowchart pada perusahaan jasa Gojek Indonesia, lebih detailnya di GoRide. Lalu yang ketiga ada bagaimana implementasi sistem informasi dari diagram konteks dan diagram aliran data level 0 pada perusahaan jasa Gojek Indonesia atau GoRide. Nah, lalu yang terakhir itu ada bagaimana implementasi sistem informasi dari diagram bisnis proses pada perusahaan jasa Gojek Indonesia atau GoRide. Boleh di next? Di sini juga ada tujuan analisa. Nah, yang dibuatnya proyek ini, yang pertama itu untuk dapat mengetahui implementasi atau pengaplikasian sistem informasi flowchart pada perusahaan jasa Gojek Indonesia. Lalu yang kedua ada untuk dapat mengetahui implementasi atau pengaplikasian sistem informasi diagram konteks dan diagram level data dan diagram aliran data level 0 pada perusahaan jasa Gojek Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada untuk dapat mengetahui implementasi atau pengaplikasian sistem informasi diagram bisnis proses pada perusahaan jasa Gojek Indonesia. Yang terakhir itu ada untuk dapat mengetahui implementasi atau pengaplikasian sistem informasi, siklus pendapatan, dan siklus pengeluaran pada perusahaan jasa Gojek Indonesia. Boleh di next? Nah, di dalam proyek ini juga pasti ada manfaat analisa. Yang pertama itu dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang strategi perusahaan dalam menghadapi pesaing. Nah, lalu yang kedua dapat bermanfaat dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diajarkan di kehidupan nyata. Boleh di next? Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dasar teori dari siklus pendapatan. Siklus pendapatan dari Gojek ini ya. Yang pertama, siklus pendapatan ini adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan, serta menerima kas atas sebagai pembayaran atau sebuah aktivitas asosiasi untuk menjual barang atau jasa yang akan ditukar dengan uang ataupun piutang. Singkatnya, siklus pendapatan ini di mana ketika seller menjual barang atau jasa yang mereka miliki dan ditukar dengan sejumlah uang, kemudian siklus pendapatan Gojek ini, sebelumnya siklus pendapatan itu terbagi menjadi 4 aktivitas yang dilakukan. Nah, di antaranya itu yang pertama ada entry pemesanan jualan. Bisa di next. Oke, jadi di sini ada 4 aktivitas siklus pendapatan. Yang pertama ada sales order entry atau entry pemesanan penjualan. Sales order entry ini merupakan kegiatan yang mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, serta memeriksa ketersediaan persediaan. Selain itu, proses entry pemesanan juga memasukkan kegiatan terkait yang mungkin ditangani oleh bagian pemesanan penjualan ataupun oleh departemen terpisah untuk melayani pelayanan pelanggan, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan. Yang kedua, ada shipping atau pengiriman. Kegiatan ini merupakan kegiatan mengambil dan mengepak pesanan dan juga mengirim pesanan tersebut. Departemen bagian penggudangan dan pengiriman yang melakukan aktivitas dari pengiriman ini. Yang ketiga, ada billing atau penagihan. Billing ini merupakan kegiatan proses penagihan dan pembayaran piutang usaha sebagai proses terpisah dan keduanya dilakukan oleh 2 fungsi terpisah dalam Departemen Akuntansi. Dan yang aktivitas keempat ini ada cash collection atau penerimaan kas. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertanggung jawab atas pencatatan kiriman uang pelanggan terkait menangani kiriman uang pelanggan dan juga menyimpannya. Bisa di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah,
Kembali lagi kepada saya. Yang berikut ini kita akan menjelaskan tentang flowchart. Apa sih itu flowchart? Nah, flowchart itu adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Nah, setiap langkah yang digambarkan dalam bentuk diagram itu dihubungkan dengan garis atau arah panah. Nah, flowchart ini juga bisa diartikan sebagai teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menggambar beberapa aspek dari suatu informasi sistem secara jelas, ringkas, dan logis. Nah, flowchart ini juga dapat mencatat bagaimana proses bisnis dilakukan dan bagaimana dokumen mengalir melalui organisasi. Mereka juga si flowchart ini bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana untuk meningkatkan proses bisnis dan aliran dokumen. Nah, flowchart ini berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Nah, selain itu dengan menggunakan flowchart atau bahkan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk menafsirkan pengguna flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Yang berikutnya ini, flowchart memiliki 4 fungsi. Sebelum memasuki 4 fungsi ini, flowchart itu mempunyai fungsi utama, yaitu memberikan gambaran jalannya sebuah proses dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Flowchart memiliki 4 fungsi lainnya, yaitu yang pertama memastikan program memiliki alurnya sendiri. Di sini, flowchart dapat membantu programmer untuk melihat alur atau pola ketika akan membuat sebuah program atau aplikasi. Dengan demikian, dapat mencegah malfungsi dari program komputer yang sedang dibuat. Nah, program atau aplikasi yang dihasilkan pun bekerja secara optimal. Lalu yang kedua itu ada melihat keseluruhan program. Flowchart ini membantu pengguna melihat rangkaian program secara keseluruhan atau universal. Hal ini akan memudahkan siapapun untuk melihat rancangan suatu program tak terbatas bagi programmer saja. Lalu yang ketiga ada melihat proses dari sebuah program ketika dijalankan. Ini tuh masih ada kaitannya dengan fungsi flowchart yang pada poin kedua. Flowchart program dapat digunakan untuk melihat proses-proses yang akan terjadi ketika program dijalankan. Maksudnya tuh si pengguna bisa melihat penjelasan dari setiap proses di dalam program. Contohnya tuh ketika akan membuat aplikasi neraca keuangan, di mana neraca keuangannya itu bisa saja terdapat input penjualan. Melalui flowchart program user bisa melihat bagaimana input penjualan diperoleh, lengkap dengan dari mana data itu didapatkan. Lalu yang keempat itu ada pedoman dalam menyusun atau mengembangkan aplikasi. Fungsi flowchart yang terakhir ini ialah menjadi pedoman dalam menyusun atau mengembangkan aplikasi hampir sama dengan fungsi flowchart pada umumnya, tapi flowchart program ini juga dapat digunakan untuk melihat alur atau tahapan proses sebuah program. Boleh di next? Di sini juga ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama itu ada sistem flowchart atau flowchart system. Di sini sistem flowchart dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan alur kinerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini juga merupakan deskripsi secara grafis
dari urutan prosedur yang terkombinasi yang membentuk sebuah sistem. Di flowchart sistem ini terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang transformasikan data itu. Data dan proses dalam flowchart sistem dapat digambarkan secara online atau offline. Lalu yang kedua itu ada dokumen flowchart. Dokumen flowchart ini atau bagan aliran dokumen dia tuh kegunaannya untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari suatu bagian ke bagian lain, dan bagaimana alur laporan itu diproses dan dicatat lalu disimpan. Lalu yang ketiga itu ada systematic flowchart. Di sini itu mirip sama dengan flowchart sistem yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Flowchart skematik ini bukan hanya menggunakan simbol flowchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, perihal form-form dan perangkat lainnya yang digunakan dalam sistem. Flowchart skematik ini digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan seseorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart yang konvensional. Pemakai gambar sebagai ganti dari simbol-simbol flowchart pada umumnya akan menghemat waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mempelajari simbol abstrak sebelum dapat mengerti flowchart. Lalu yang keempat itu ada program flowchart. Program flowchart ini dihasilkan dari flowchart system. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Nah, flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Nah, program ini juga menggunakan programmer juga menggunakan flowchart program ini untuk menggambar urutan instruksi dari sebuah program komputer. Nah, lalu yang terakhir itu ada proses flowchart. Ini merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Nah, flowchart proses digunakan oleh perekayasa industrial dalam mempelajari dan mengembangkan proses-proses manufacturing. Dalam analisis sistem, flowchart ini digunakan secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan. Nah, di samping itu, contohnya seperti nanti. Nah, di sini juga flowchart menggunakan perangkat simbol standar untuk menggambarkan prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan dalam aliran data melalui sebuah sistem. Boleh di next? Nah, ini ada simbolnya di mana dalam input-output simbol. Yang pertama itu ada gambar dokumen. Di sini itu dia sebagai electronic or paper dokumen buat dia tuh dokumen yang ada reportnya gitu. Lalu yang kedua ini ada multiple copy of one paper dokumen. Di sini itu dia ada dokumen kumpulan dari beberapa dokumen yang dijadikan satu. Nah, lalu yang ketiga itu ada electronic output. Itu tuh nanti dia akan menjelaskan tentang output yang akan keluar.
Dan yang ketiga ada electronic data entry di situ untuk di mana electronic data entry itu sebagai kumpulan data di komputer, terminal, tablet, atau handphone. Lalu yang terakhir itu ada electronic input dan output device. Itu sebagai data entry atau output simbol yang digunakan bersama untuk menunjukkan device yang digunakan. Lalu yang berikutnya itu ada processing simbol. Yang pertama itu ada computer processing. Di situ sebuah komputer melakukan fungsi pemrosesan, biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Lalu yang di bawah computer processing ada manual operating. Manual operating itu untuk operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Lalu ada storage simbol. Di dalam storage simbol ini yang pertama ada database, di mana data disimpan secara elektronik dalam database. Nah, lalu ada magnetic tape. Di sini data disimpan oleh magnet tape. Ini biasanya yang paling populer untuk di backup dalam penyimpanan. Lalu yang ada gambar segitiga kebalik ini merupakan paper dokumen file. Jadi nanti biasanya di dalam flowchart ada paling bawah atau biasanya dekat-dekat terakhir itu berguna untuk menyimpan file dalam dokumen secara urutan gitu. Nah, lalu yang ketiga ada jurnal atau ledger. Biasanya ini untuk dalam akuntansi, dia akan masuk ke dalam jurnal dan ledger mana gitu. Boleh di next? Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian data flow diagram atau bisa disebut DFD. Jadi DFD ini adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Jadi di dalam data flow ini menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dari proses itu sendiri. Jadi dalam diagram flow ini tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya. Jadi sehingga tidak ada aturan terkait keputusan atau pengulangan. Jadi bentuk penggambarannya itu juga berupa data flow chart dengan skema yang lebih spesifik. Jadi menurut Kanet Kozar, atau tujuan dari adanya DFD ini adalah sebagai penyedia atau menjembatani antara pengguna dengan sistem. Jadi data flow diagram ini berbeda dengan UML atau kita sebutnya Unified Modeling Language. Jadi di mana hal mendasar yang menjadi pembeda antara kedua skema tersebut terletak pada flow dan objektif penyampaian informasi di dalamnya. Secara fundamental ada 3 fungsi dari pembuatan data flow diagram ini. Yang pertama itu adalah menyampaikan rancangan sistem. Jadi di mana dengan pembuatan DVD ini, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah. Dengan tampilan visual yang lebih simpel, dapat dimengerti oleh tiap stakeholder. Jadi di mana data yang disajikan itu mampu menggambarkan data secara terstruktur dengan pendekatan lebih efisien. Fungsi yang kedua itu menggambarkan suatu sistem. Jadi di mana fungsi kedua DVD ini adalah dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya adalah di dalam jaringan itu terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. Dan fungsi yang terakhir yaitu perancangan model. Jadi diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu. Jadi hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram aliran data tersebut. Terus yang selanjutnya saya akan melanjutkan simbol dari pembuatan DFD.
Jadi simbol dari pembuatan divisi itu ada 4. Yang pertama data store, data flow, external entity, dan proses. Saya akan menjelaskan data store terlebih dahulu. Jadi data store itu adalah file untuk menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya. Jadi dapat dikatakan juga bahwa sama seperti basis data atau kita sebut dengan database, pada umumnya data store itu berupa tabel yang dapat diolah serta mampu terhubung dengan setidaknya satu masukan dari satu keluaran. Jadi penggambaran atau simbol data store ini berupa 2 garis yang sejajar. Terus yang kedua adalah data flow. Data flow ini merupakan arus data yang mengalir antara terminator, proses, dan data store. Jadi data flow ini digambarkan dengan simbol tanda panah dan fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan informasi dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Terus yang ketiga itu ada external entity, itu lebih sering disebut dengan terminator, merupakan pihak di luar sistem. Jadi dapat berupa individu, divisi, perusahaan, atau sistem yang lainnya. Jadi terminator ini dapat memberikan masukan atau keluaran terhadap sistem. Simbol dari external entity ini juga dilambangkan dengan persegi panjang atau kotak. Terus yang terakhir adalah proses. Jadi proses dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output dengan format yang berbeda. Jadi simbol proses digambarkan dalam bentuk lingkaran oval atau persegi panjang dengan tambahan sudut bundar. Terus selanjutnya jenis-jenis DVD. Jadi jenis-jenis DVD juga ada 3. Yang pertama ada diagram level 0, level 1, dan level 2. Yang level 0 itu adalah diagram konteks atau level 0 merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan. Dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Jadi untuk ke setiap aliran data itu akan langsung diarahkan menuju sistem. Dengan ciri dari diagram level 0 terletak pada tidak adanya informasi yang terkait data yang tersimpan pada data store. Lanjutnya adalah diagram level 1. Diagram level 1 ini merupakan lanjutan dari diagram konteks, di mana setiap proses yang berjalan akan terperinci pada tingkatan ini. Sehingga proses utama itu akan dipecah menjadi sub-sub yang lebih kecil lagi. Dan yang terakhir itu adalah diagram level 2. Jadi diagram level 2 atau DVD level 2 ini merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini tuh dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Jadi tapi untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawah saja, yaitu diagram level 0 dan diagram level 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bisnis proses diagram atau yang sering disingkat dengan BPD. Ini merupakan cara visual untuk menggambarkan langkah-langkah yang berbeda atau kegiatan dalam proses bisnis. Misalnya, ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan seperti menerima pesanan, memeriksa kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan, dan mengkonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Dan juga ada banyak aktivitas dalam siklus pengeluaran, seperti contohnya mengirimkan barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan menagih pembayaran pelanggan. Nah, semua aktivitas tersebut dapat ditampilkan di BPD untuk memberikan pembaca gambaran yang mudah dipahami tentang apa yang terjadi dalam proses bisnis. Next. Nah, kelompok kerja notasi inisiatif pemodelan proses bisnis menetapkan standar untuk menggambar BPD. Ada banyak simbol berbeda yang dapat digunakan dalam menggambar BPD, seperti yang terlihat di slide. Yang pertama itu ada lingkaran yang pinggirannya tipis, bernama start, berguna untuk awal suatu proses. Yang kedua, ada lingkaran yang pinggirannya tebal, bernama end, berguna untuk mengakhiri proses. Yang ketiga, ada persegi panjang tepi bulat yang digunakan untuk penjelasan suatu kegiatan dalam suatu proses. Yang keempat, ada diamond yang digunakan untuk penjelasan keputusan yang dibuat selama proses. Yang kelima, ada tanda panah yang digunakan untuk aliran data atau informasi. Dan yang keenam, ada panah putus-putus yang ditarik dari penjelasan ke simbol untuk informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini ada chart of account. Pengertian untuk chart of account sendiri adalah
contoh pengkodean yang baik yang merupakan daftar nomor yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar. Nah, nomor ini memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam rekening yang benar. Nomor ini juga memfasilitasi penyusunan laporan keuangan karena data yang disimpan dalam akun individu dapat dengan mudah dijumlahkan untuk dilaporkan. Nah, chart of account atau COA ini harus memiliki detail yang cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Jika seandainya sebuah perusahaan hanya menggunakan satu akun buku besar untuk semua transaksi penjualannya, maka akan menghasilkan laporan yang menunjukkan jumlah total penjualan untuk periode waktu tertentu akan lebih mudah. Tapi untuk menyiapkan laporan yang memisahkan antara penjualan tunai dan penjualan kredit akan lebih sulit. Nah, di sini ada 6 jenis akun umum di dalam bagian akun atau chart of account ini. Di antaranya yang pertama ada aset atau harta, yang kedua ada liability atau kewajiban, yang ketiga ada ekuitas atau modal, yang keempat ada pendapatan, yang kelima ada harga pokok penjualan atau HPP, lalu yang keenam ada beban. Boleh di next. Nah, berikutnya ini ada jenis dan manfaat dari chart of account itu sendiri. Nah, manfaat dari chart of account untuk perusahaan, yang pertama itu ada pencatatan yang lebih terkendali. Di dalam bagian akun atau COA, terdapat account name atau nama akun dan account code atau kode akun. Nah, kode akun ini akan menjadi identitas transaksi yang lebih mudah dilihat dan diingat. Oleh karena itu, catatan-catatan lebih mudah dikendalikan, dibandingkan, dan dianalisis dengan tepat sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Yang kedua itu ada penyesuaian atau perbaikan catatan yang lebih mudah. Ketika terjadi kesalahan atau adanya transaksi tambahan, penyesuaian atau perbaikan jadi lebih mudah dilakukan dengan adanya bagian akun ini atau COA ini. Yang ketiga itu pemrosesan hasil catatan yang lebih mudah. Bagian akun memudahkan pemrosesan hasil-hasil catatan atau data yang telah diperoleh dan pemrosesan tersebut akan lebih terkendali dengan baik. Lalu yang keempat itu ada penyusunan laporan yang lebih mudah. Dengan adanya COA ini mempermudah perusahaan dalam membuat laporan yang baik. Laporan lebih mudah terbaca sehingga membantu memberikan dasar yang baik untuk pengambilan keputusan. Nah, yang berikutnya ini ada jenis-jenis chart of account, yang dimana yang pertama ini ada huruf. Simbol huruf ini digunakan untuk membuat kode akun akuntansi. Namun ini jarang ditemukan karena kurang fleksibel dan tidak ada ikatan sistematis. Umumnya pemakaian simbol huruf ini untuk kode nama perusahaan, nama supplier, nama daerah, dan sebagainya. Contohnya itu kayak BGJY. Ini untuk kode akun perusahaan yang namanya PT Bangun Jaya. Lalu yang berikutnya itu ada angka. Merupakan simbol yang paling umum digunakan untuk membuat kode akun dalam chart of account ini. Contohnya itu dari 1 sampai 000 adalah kode akun kas, dan 200 sampai 200 000 adalah kode akun bank. Lalu 300 000 itu untuk kode akun persediaan. Nah, yang ketiga ini ada kombinasi angka dan huruf. Biasanya digunakan ketika simbol huruf saja telah dipakai untuk kode nama tertentu. Contohnya itu kayak JKT00 untuk wilayah, kode wilayah penjualan daerah
DKI Jakarta. Dan contoh lainnya JKT 01 untuk kode wilayah untuk Jakarta Selatan. Nah, lalu ada JKT 02 adalah kode wilayah untuk Jakarta Timur. Boleh di next? Nah, di sini ada unsur dan syarat COA. Umumnya itu ada 2 unsur yang selalu dipakai untuk bagian akun untuk memudahkan perusahaan menyusun akun secara sistematis, yaitu yang seperti saya bilang tadi, ada kode akun dan kode nama. Yang pertama ini ada kode akun. Kode akun ini adalah rangkaian yang disusun berupa angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf. Kode akun ini bertujuan untuk membedakan tiap jenis akun yang masuk ke dalam bagian akun. Jadi dari pencatatan, pelaporan, hingga perhitungan yang akan dimasukkan sesuai dengan kode akun yang telah dibuat. Lalu yang kedua itu ada kode nama. Kode nama ini adalah jenis dari akun yang akan dimasukkan ke dalam bagian akun. Setiap transaksi yang dilakukan akan memiliki kode nama agar perusahaan dapat melihat kinerja perusahaan secara lengkap. Yang berikutnya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan sebelum membuat si kode akun dan kode nama ini. Yang pertama itu ada pembuatan kode harus unik. Maksudnya tuh nomor atau huruf yang digunakan sebagai kode hanya untuk satu akun perkiraan. Lalu yang kedua ada kode perkiraan dimasukkan ke kelompok atau subkelompok. Contohnya itu kayak kas dan piutang masuk ke dalam kelompok aktif lancar. Nah, yang ketiga ada perkiraan yang berkaitan disusun secara berurutan. Contohnya itu utang dagang dan utang lain-lainnya itu atas bawah. Yang berikutnya penomoran akun diberikan rentang yang cukup jauh untuk memudahkan penambahan akun baru. Contohnya akun beban diberi dengan kode 600, sedangkan akun beban gaji diberikan dengan kode 605. Dan kode akun beban lainnya itu dengan kode 610. Jika terjadi penambahan kode akun baru dapat disisihkan di antara 605 sampai 610. Nah, yang terakhir itu nama akun diusahakan singkat dan jelas. Boleh di next? Nah, di sini ada struktur bagian akun. Umumnya perusahaan menggunakan 3 sampai 4 digit angka atau huruf untuk memudahkan dalam penambahan akun baru. Yang pertama itu digit pertama untuk menunjukkan klasifikasi utama pelaporan keuangan. Contohnya itu untuk kode untuk aset. Nah, yang kedua digit kedua untuk menunjukkan simplifikasi. Misalkan kan tadi digit pertama itu untuk kode aset. Nah, yang digit kedua ini untuk kode aset lancar di dalam akun aset. Lalu digit yang ketiga itu untuk menunjukkan akun spesifik, yang dimana kode akun kas. Lalu yang terakhir ada digit keempat untuk menunjukkan subspesifik. Misalkan 1110. Nah, kosongnya itu digit keempat, itu untuk rekening. Contohnya ada seperti di bawah ini, yang status aktiva lancar. Ini berada di dalam klasifikasi aset. Nah, satu kas ini merupakan akun spesifik di dalam simplifikasi akun aktiva lancar. Lalu yang contoh terakhir 201 itu utang usaha. 201 utang usaha itu merupakan akun spesifik di dalam klasifikasi kewajiban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Bisa di next.
Yang pertama kita ngebahas dari objek yang kami riset yaitu Gojek. Dari profil perusahaannya, PT Gojek Indonesia adalah sebuah perusahaan penyedia jasa layanan transportasi yang menggunakan armada ojek atau motor yang tersebar di hampir seluruh wilayah cakupan Indonesia. PT Gojek Indonesia ini didirikan oleh Nadiem Makarim. Ia merupakan lulusan SMA di Singapura. Dari Singapura, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan internasional. Di jurusan International Relationship di Brown University. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011. Kantor pusat Gojek terletak di Jalan Kemang Timur nomor 15, Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Fungsi kantor pusat yaitu tempat di mana server dan peralatan dan juga karyawan operator bekerja, dan juga tempat penyimpanan server dari Gojek. Dan kantor pusat ini sebagai tempat di mana konsumen menyampaikan keluh kesah atas pelayanan yang berkaitan dan juga pusat koordinasi antara pimpinan dengan para ojek online ya. Bisa di next. Sejarah dari Gojek. Sejarah dari Gojek Indonesia ini. Ide Gojek ini muncul saat CEO Gojek, yaitu Nadiem Makarim, bersengkrama dengan salah satu tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya menunggu pelanggan. Nadiem Makarim pun langsung wawancara tukang ojek lainnya. Ternyata semuanya mengeluh susah mencari pelanggan, apalagi di kalangan kota Jakarta ini yang banyak terjadi kemacetannya tuh semakin memburuk. Jika ada layanan transport dan delivery yang cepat dan praktis, pasti akan sangat membantu warga Jakarta. Gojek ini merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan juga barang melalui jasa ojek ini. Kemudian Nadiem Makarim ini diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey dan Company, sebuah konsultan ternama di Jakarta, dan menghabiskan masa kerjanya itu selama 3 tahun bekerja di sana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai co-founder dan juga managing editor di Zalora Indonesia. Kemudian berubah menjadi Chief of Innovation Officer. Kartuku berbekal yang pengalamannya sangat selama bekerja. Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Gojek ini di tahun 2011 karena awal mula cengkramannya dengan tukang ojek langganannya. Kemudian kegiatan ojek ini bertumbuh pada 3 pokok nilai, yaitu kecepatan, inovasi, dan juga dampak sosial. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada visi Gojek, yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Next. Misi Gojek. Gojek Indonesia merupakan perusahaan startup asli Indonesia dengan misi sosial. Gojek Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Untuk dapat mewujudkannya, PT Gojek Indonesia memiliki misi yang pertama, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dan yang kelima, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Next. Selanjutnya ada wilayah operasional Gojek. Seiring berkembangnya permintaan masyarakat terhadap layanan Gojek,
Kini Gojek mempunyai kantor cabang di setiap daerah PT Gojek Indonesia. Sudah mencapai 650.000 orang dengan pertumbuhan penggojek mencapai 10.000 orang yang bergabung. Wilayah operasional Gojek sendiri sekarang sudah tersebar di beberapa kota seperti Medan, Batam, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bandar Lampung, Jabodetabek, Bandung, Sukabumi, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Gresik, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Makassar, Denpasar, dan Mataram. Next. Selanjutnya layanan Gojek. Gojek tidak hanya memberikan pelayanan dalam transportasi angkutan orang saja, tetapi memiliki pelayanan lainnya, seperti yang pertama ada GoRide, yang merupakan fungsi utama dari Gojek yaitu sebagai sarana transportasi umum. Yang kedua ada GoFood, layanan yang berfungsi untuk memesan makanan dengan menggunakan jasa Gojek dan langsung diantarkan kepada pemesannya. Yang ketiga ada GoMart, layanan yang berfungsi untuk belanja dengan bebas tinggal menggunakan aplikasinya. Yang keempat ada GoSend, Gojek bisa dimanfaatkan sebagai pengantar barang secara real time. Biaya yang dibayar tentu saja sesuai dengan jarak tempuh yang secara otomatis sudah tertera di aplikasi. Baik dokumen maupun barang bisa diantar, dengan catatan untuk barang yang akan dikirimkan tidak boleh melebihi daripada jarak stang motor dan tinggi pengemudi. Yang kelima ada GoClean, merupakan salah satu layanan Gojek yang dimana pemesannya akan mendapat layanan kebersihan profesional berbasis aplikasi. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita di sini akan masuk ke siklus pendapatan dari Gojek, Gojek Indonesia ini sendiri. Pada perusahaan Gojek ini yang serba berbasis teknologi, maka seluruh kegiatan dan juga aktivitas di dalam siklus pendapatan tersebut dilakukan dengan sistem di dalam aplikasi yang telah saling terintegritas antar mitranya. Berbeda sama perusahaan penyediaan layanan jasa lainnya, satu transaksi ini biasanya cuma melibatkan hingga 2 pihak. Namun kalau di Gojek ini melibatkan 4 pihak sekaligus. Jadi di sini tuh ada pihak-pihak yang terlibat, yaitu yang pertama konsumen. Konsumen di sini merupakan para pengguna aplikasi Gojek yang memanfaatkan layanan Gojek dengan cara memesan melalui aplikasi untuk konsumen. Yang kedua di sini ada sistem Gojeknya atau aplikasi Gojek. Sistem Gojek ini adalah 3 aplikasi tiga aplikasi super app yang saling terhubung dan mengatur jalannya seluruh transaksi terjadi. Nah, yang ketiga ini ada mitra pengemudi. Mitra pengemudi ini merupakan para pengemudi ojek online yang menjemput dan juga mengantarkan penumpang ataupun barang sampai tempat tujuan. Nah, yang keempat ini ada mitra merchant. Mitra merchant ini merupakan toko atau kafe, restoran, optik, ataupun tempat perbelanjaan lain yang menyediakan barang yang akan dipesan oleh konsumen dan juga diantarkan oleh driver ojek. Karena di sebelumnya kan Gojek telah dijelaskan, Gojek ini memiliki beragam fitur, gak cuma dari pengantaran saja untuk ojeknya seperti pengantaran melalui motor atau mobil, tapi memiliki fitur lainnya seperti GoRide, GoClean, dan juga yang lainnya. Oke, jadi di sini merupakan alur dari siklus pendapatan Gojek ini sendiri ya. Proses yang pertama dari siklus pendapatan Gojek adalah konsumen. Konsumen yang melakukan pemesanan melalui aplikasi, khususnya pengguna layanan. Nah, tahap yang kedua setelah pesanan diproses oleh sistem, maka data pesanan, tagihan, dan juga pemilihan metode pembayaran akan dikirimkan kepada konsumen. Nah, secara bersamaan sistem Gojek juga akan mengirim data pesanan pelanggan pada mitra Gojek untuk disiapkan atau diproduksi. Mitra Gojek akan mengirim konfirmasi atas ketersediaan barang. Selain pada mitra Gojek, data pesanan pelanggan juga bersamaan dikirim kepada driver Gojek. Driver Gojek lalu memberikan konfirmasi atas kesiapannya mengambil dan juga mengantar pesanannya. Tahap selanjutnya adalah driver Gojek akan menuju lokasi mitra untuk menjemput pesanan.
Mitra Gojek akan memberikan kode konfirmasi, lalu menyerahkan barang untuk diantar oleh driver. Setelah mendapatkan barang, driver Gojek ini akan menuju ke lokasi konsumen untuk memberikan pesanannya yang telah dipesan melalui aplikasi. Selanjutnya itu setelah menerima barang, konsumen akan melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang dipilihnya, baik melalui GoPay ataupun melalui tunai. Nah, apabila konsumen ini memilih metode tunai, maka uang akan diserahkan langsung kepada driver dan driver akan menerimanya secara langsung. Namun, jika konsumen memilih metode non-tunai atau melalui GoPay, maka saldo GoPay konsumen ini akan dipotong secara otomatis dan dikirimkan ke Gojek Deposit yang dimiliki oleh driver. Jadi semacam seperti transfer. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian hasil pembayaran dari transaksi tersebut akan dikirimkan dari Gojek Deposit Driver ke sistem Gojek sebesar harga barang. Kemudian ditambah dengan 20% dari ongkos kirim. 20% dari ongkos kirim ini merupakan hak atau komisi dari perusahaan Gojek. Selanjutnya itu sistem Gojek akan menyalurkan pembayaran atas barang kepada mitra driver sebesar harga barang dikurangi dengan 20%. 20% ini juga merupakan komisi dari Gojek yang didapat atas penjualan mitra Gojek. Penyaluran pembayaran pada mitra tidak lagi melalui saldo GoPay. Tidak lagi melalui saldo GoPay-nya mitra, melainkan akan langsung masuk ke rekening bank mitra. Jadi total komisi yang didapat oleh Gojek selanjutnya akan dikirimkan ke rekening bank yang dimiliki oleh Gojek, yaitu dompet anak bangsa. Bisa di next. Oke, di sini selanjutnya ada diagram siklus pendapatan dari pada entry pesanan penjualan perusahaan Gojek Indonesia ya, PT Gojek Indonesia, sorry. Nah, di sini aktivitas siklus pendapatan yang pertama ini adalah entry pesanan penjualan atau sales order entry. Dalam entry pesanan penjualan ini, konsumen akan melakukan pemesanan pada sistem Gojek dan pesanan tersebut akan diambil oleh sistem Gojek. Entry data ini dilakukan langsung oleh konsumen pada aplikasi khusus untuk konsumen, karena Gojek telah menerapkan penggunaan EDI atau Electronic Data Interchange yang dimana memungkinkan konsumen mengisi data pesanan pelanggannya langsung dari sistem dan langsung terintegrasi pada aplikasi untuk mitra dan aplikasi untuk driver. Nah, yang tahap kedua ini adalah permintaan khusus pelanggan juga diproses. Ketiga, sistem Gojek ini akan mengirimkan data pesanan pelanggan ke mitra dan juga driver untuk pengecekan ketersediaan persediaan. Pengecekan ketersediaan persediaan ini dan juga kesiapan pengambilan pesanan akan dikonfirmasi oleh mitra dan driver melalui aplikasi mereka masing-masing. Setelah ketersediaan dikonfirmasi, maka sistem akan melakukan respon atas permintaan pelanggan sesuai dengan pesanannya. Aktivitas entry pesanan permintaan ini akan terhubung pada dua aktivitas langsung yang selanjutnya yaitu pengiriman dan juga penagihan. Dalam penggunaan EDI ini, Gojek juga memanfaatkan riwayat pesanan dari konsumen untuk memberikan promo-promo yang menarik yang bertujuan untuk meningkatkan daya minat beli para konsumen. Promo yang diberikan bisa berupa voucher diskon dari layanan yang dipesan oleh konsumen sebelumnya. Untuk merespon permintaan pelanggan Gojek, untuk merespon permintaan pelanggan, Gojek juga menyiapkan wadah-wadah seperti fitur chat langsung antara konsumen dan juga driver, serta driver ke mitra yang terhubung dengan nomor telepon. Untuk permasalahan atau kendala baik dari konsumen, driver maupun mitra, Gojek juga menyiapkan situs website yang menyediakan jawaban atas beberapa kendala umum yang disusun dalam bentuk FOA atau Frequently Asked Question. Selain itu, Gojek tetap menyediakan call center yang dapat dihubungi apabila terdapat kendala khusus yang tidak atau belum terjawab di halaman website resmi Gojek. Oke, selanjutnya bisa di next.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan pengiriman. Dalam aktivitas pengiriman sebelum barang dikirim ke konsumen terdapat proses pengambilan dan pengepakan pesanan. Pada transaksi pemesanan Gojek, pengiriman dan pengambilan pesanan dilakukan oleh dua pihak yang berbeda namun tetap diatur oleh sistem aplikasi Gojek. Pengambilan dan pengemasan barang dilakukan oleh mitra Gojek selaku penyedia barang dan jasa. Untuk pengiriman sendiri dilakukan oleh driver Gojek online. Pengiriman ini terintegrasi dengan siklus penagihan dan juga siklus pengeluaran serta produksi. Next. Yang kedua ada siklus pendapatan proses penagihan. Proses penagihan pada siklus pendapatan Gojek sepenuhnya terintegrasi oleh sistem aplikasi Gojek. Awalnya konsumen melakukan pemesanan dan melewati proses entry pesanan dalam sistem aplikasi Gojek. Sistem akan membuat tagihan sebesar data pesanan yang dimasukkan oleh konsumen. Lalu, tagihan tersebut akan dikirimkan kembali pada konsumen dalam aplikasi khusus konsumen disertai dengan cara pembayaran. Data atas tagihan tersebut selanjutnya akan dikirim juga pada driver Gojek yang melakukan pengiriman. Driver yang melakukan pengiriman akan mengkonfirmasi data tagihan tersebut pada mitra untuk menghindari adanya kesalahan nominal pesanan. Selain dikirim pada driver data, tagihan juga dikirim pada sistem buku besar dan pelaporan. Next. Yang terakhir ada siklus pendapatan penerimaan kas. Penagihan pada konsumen akan dilakukan oleh sistem Gojek dengan memberikan pemilihan dua metode pembayaran, yaitu dengan pembayaran tunai atau non-tunai. Apabila konsumen memilih metode tunai, maka konsumen akan langsung menyerahkan uang tunai sebesar tagihan total pada driver Gojek. Apabila konsumen memilih pembayaran non-tunai, maka sistem akan mengarahkan konsumen pada layanan GoPay. Konsumen harus memastikan saldo GoPay yang dimilikinya mencukupi untuk melakukan transaksi. Setelah konsumen mengkonfirmasi pesanan menggunakan metode pembayaran non-tunai, maka saldo GoPay konsumen akan langsung dipotong dan dikirim ke Gojek Deposit Driver. Saldo di Gojek Deposit Driver baik yang berasal dari pembayaran tunai maupun non-tunai selanjutnya akan dikirim ke rekening Gojek oleh sistem sebesar harga barang dan 20% dari ongkos kirim yang merupakan komisi dari Gojek. Selanjutnya sistem akan mengirim juga pembayaran pada mitra atas penjualan barang dan jasa mereka sebesar harga barang atau jasa dikurangi komisi 20%. Seluruh komisi yang didapat oleh Gojek dan dari transaksi tersebut selanjutnya akan dikirim ke rekening bank Gojek dan mengalami proses pelaporan dan sistem buku besar. Nah, pembayaran Gojek yang terintegrasi dengan bank secara langsung ini memungkinkan karena Gojek menggunakan teknologi FEDI atau Financial Electronic Data Interchange. Teknologi ini merupakan kombinasi dari EFT, Electronic Fund Transfer, yang merupakan transfer dana melalui penggunaan perangkat lunak perbankan secara online dan EDI atau Electronic Data Interchange. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini ada flowchart GoRide. Nah, dimulai, pertama itu ada step, dimulai dari pengguna membuka aplikasi, lalu dilakukan penginputan data diri si pengguna, apakah dia udah pernah menginput atau belum. Kalau dia belum mengisi, berarti dia harus sign up dulu. Ini dilakukan untuk mendukung proses penggunaan aplikasi. Nah, kalau belum kan klik sign up untuk proses pendaftaran. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan menu yang berisi tentang beberapa pemilihan layanan yang dapat dipesan. Lalu flowchart ini berfokus kepada GoRide, di mana jenis transportasi yang menggunakan sepeda motor. Lalu saat pengguna mau ke tempat tujuan, dia harus mengisi alamat penjemputan dan alamat tujuan yang kemudian akan tersimpan dalam database. Nah, selanjutnya masuk ke opsi pembayaran. GoPay dapat dilakukan jika saldo mencukupi. Nah, jika GoPay-nya tidak mencukupi, maka pembayaran akan dilakukan secara cash.
Nah, lalu dengan menekan order, pemesanan akan diproses. Jika tidak, maka akan kembali ke layar menu. Nah, notifikasi dari driver akan diterima jika order dilakukan. Selanjutnya, akan ada pilihan untuk cancel pesanan. Jika tekan cancel, maka pengguna dapat menginput alasan pembatalan pemesanan dan bisa menutup aplikasi. Jika tidak melakukan pembatalan, maka pesanan diteruskan hingga driver tidak tiba di tempat penjemputan dan penjemput dapat menutup aplikasi. Boleh di next? Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang diagram konteks perusahaan Gojek yang DVD level 0. Jadi sebelum kita membuat DVD level 0 ini, kita juga harus membuat diagram konteks dulu. Jadi di mana aplikasi Gojek ini berkesinambungan antara pelanggan dengan driver Gojek. Pelanggan itu ke aplikasi Gojek adalah memilih layanan membuat order, lalu aplikasi Gojek ke driver Gojek itu data order dan data review dan rating. Lalu selanjutnya dari driver Gojek ke aplikasi Gojek itu data driver konfirmasi order, mengkonfirmasi ordernya. Aplikasi Gojek ke pelanggan itu adalah mengkonfirmasi order ke pelanggan. Selanjutnya ada ini DVD level 0 perusahaan Gojeknya. Jadi aktivitas yang pertama itu login. Jadi dari pelanggan ini login dengan mengisi data profil pelanggan, lalu akan memverifikasi. Setelah memverifikasi, pelanggan dapat melogin ulang lagi. Nah, login ulang ini data yang tadi sudah diisi akan diterima oleh si aplikasi Gojek ini. Selanjutnya, si pelanggan setelah sudah login, maka dia akan bisa langsung memesan. Ketika memesan, habis itu akan otomatis masuk ke aplikasi Gojeknya. Memesan, terus habis itu dapat bentar. Maaf, selanjutnya habis memesan, habis itu melakukan pembayaran. Pembayaran ini dilakukan bisa dengan GoPay dan juga cash. Habis itu, selanjutnya pembayaran ini akan diterima oleh si driver Gojek sendiri. Driver Gojeknya akan mengkonfirmasi order ke aplikasi Gojek. Setelah itu, pelanggan langsung dapat bisa memberi rating, sehingga driver Gojek juga dapat mereview ratingnya tersebut. Next, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bisnis proses diagram Gojek pada Go Live. Aktivitas itu dimulai saat user atau pengguna membuka aplikasi dan melakukan login untuk masuk ke akun. Setelah memverifikasi, user login ke akun dan driver akan melakukan verifikasi user. Selanjutnya akan muncul tampilan menu yang berisikan beberapa pilihan layanan yang dapat dipesan. Karena BPD ini berfokus pada pemesanan Go Live, maka user akan memilih Go Live. Lalu user akan mengisikan alamat penginputan dan atau mengisikan alat penjemputan dan alamat tujuannya, serta secara otomatis aplikasi akan meneruskan data ke driver terdekat dan sistem akan mengkonfirmasinya. Setelah sistem mengkonfirmasi, secara otomatis user akan mendapatkan driver. Jika menggunakan GoPay, saldo GoPay user akan otomatis kepotong. Tetapi jika menggunakan pembayaran dengan menggunakan cash, user akan membayar setelah sampai tujuan. Setelah user melakukan pembayaran, maka saldo driver akan bertambah dengan sendirinya, dan sistem pun akan memverifikasi pertambahan saldo driver tersebut. Setelah melakukan pembayaran, user akan memberikan rating terhadap performa driver dan driver akan mendapatkan rating, serta sistem akan secara otomatis mengkonfirmasi rating driver yang akan diberikan oleh user. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini itu ada chart of account untuk perusahaan Gojek, yang dimana ada tadi saya jelasin yang ada untuk 1.000 itu ada aset, yang 2.000 itu untuk liability,
3.000 untuk ekuitas, dan 4.000 pendapatan, serta yang 5.000 ini beban. Kenapa nggak di sini yang 5.000 itu bukan HPP, dan di sini tuh nggak ada 6.000 untuk beban, karena di sini itu perusahaan jasa. Jadi nggak ada untuk harga pokok penjualan. Boleh di next? Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari keseluruhan tadi itu adalah PT Gojek adalah sebuah perusahaan penyedia jasa layanan transportasi yang menggunakan armada ojek motor yang tersebar di hampir seluruh wilayah cakupan Indonesia. Terus hal tersebut juga dalam PT Gojek ini juga menjalankan perusahaannya menggunakan sistem informasi akuntansi untuk mengumpul, menyimpan, serta memproses data mengenai pendapatan, revenue, dan pengeluaran dalam perusahaan. Jadi hal tersebut digunakan tuh agar memudahkan dalam pengambilan keputusan yang meliputi orang, prosedur, dan instruksi data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, pengendalian internal, serta langkah-langkah keamanan agar pengawasannya untuk menghindari balik kecurangan maupun kesalahan dalam siklus pengeluaran dan pendapatan. Selain itu, sistem informasi akuntansi ini juga dapat digunakan untuk melacak kegiatan akuntansi dan hasil laporan-laporan keuangan dapat digunakan secara internal oleh manajemen atau secara eksternal dengan pihak lain yang berkepentingan seperti investor, kreditor, dan otoritas pajak. Jadi selain itu juga si informasi siklus pendapatan dan sistem informasi siklus pengeluaran ini salah satu jenis sistem yang diperlukan oleh perusahaan dalam menangani kegiatan sehari-hari untuk menghasilkan informasi-informasi mengenai penerimaan. Kegiatan proses bisnis perusahaan yang diperlukan oleh manajemen sehubung dengan pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya. Habis itu, selain pengguna sistem informasi akuntansi, penerapan e-commerce pada PT Gojek Indonesia ini juga telah menerapkan e-commerce pada PT Gojek Indonesia telah terintegrasi dengan cukup baik. Jadi hal ini dapat dilihat melalui arsitektur aplikasi perusahaan yang memberikan kerangka kerja konseptual yang menghubungkan antara proses dan interface dari aplikasi e-commerce itu, mulai dari bagaimana konsumen memesan, proses pelayanan, sampai dengan selesainya jasa layanan. Gojek sangat menguntungkan terutama karena kemudahan transaksi antara calon konsumen dengan driver Gojek yang efektif dan efisien. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dari Gojek ini adalah memudahkan transaksi antara calon konsumen dengan driver Gojek secara efektif dan efisien. Tidak perlu adanya tawar-menawar kargo, mendukung gerakan cashless, pembayaran mudah. Tapi ada juga kekurangan. Yang pertama itulah kurangnya armada ojek dibanding dengan minat calon konsumen. Sehingga kayak membutuhkan loading lama untuk mencari si driver itu. Apalagi di daerah-daerah yang terpojokan. Habis itu, kedua itu adalah dikhawatirkan mematikan penghasilan ojek konvensional. Selanjutnya, saran yang bisa kami berikan adalah lebih meningkatkan lagi dari segi safety penumpang. Yang kedua itu adalah lebih profesional lagi dalam pelayanannya, terutama dari sisi driver. Dan yang terakhir adalah dalam sisi aplikasi yang tersedia ditingkatkan lagi sehingga tidak terjadi error sistem saat penumpang melakukan pemesanan. Sekian presentasi yang bisa kami dapat berikan. Maaf bila ada kendala atau kesalahan yang terjadi selama presentasi. Mohon maaf dan terima kasih.